bersama Miss Naomi dan Miss Esi di sini. Nah, walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi kita tetap bertemu di dalam Tuhan. Yuk, anak-anak sudah siap belajar online? Yuk kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Kita akan beri ucapan selamat pagi pada Tuhan Yesus untuk hari ini. Yuk kita mau nyanyi bersama. Ya, yuk mari kita berdiri. Anak-anak bangkit berdiri semua. Kita akan bersama-sama memuji lagu Selamat Pagi Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa dulu. Yuk, kita nyanyi dulu ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, dijempolkan, dijentikan, tik, tik, tik. Ku bisa berdoa. Sekarang berdoa tirukan Miss Esi ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang baru. Atas hari yang baru yang Tuhan beri. Yang Tuhan beri pada kami. Pada kami. Kami di sini. Kami di sini akan mengadakan ibadah online. Ibadah online. Kiranya Tuhan pimpin. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak, hari ini kita bisa ibadah online itu karena Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Apakah anak-anak sayang pada Tuhan Yesus? Pasti ya. Bu Esi, apakah sayang pada Tuhan Yesus? Sayang sekali, karena Tuhan Yesus juga sayang pada kita. Ya. Sayangnya seberapa? Wah, sayangnya dalam, Miss, dalam sekali. Bu Esi, ternyata sayangnya pada Tuhan Yesus sangat dalam. Anak-anak pasti juga. Yuk kita akan puji nama Tuhan dengan lagu I Love You Jesus.
kita akan menyanyi dulu ya. Firman Tuhan ku dengar. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Kita mau menyanyikan Tanganku Ada Dua. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang kami terima di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk duduk tenang, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan juga belajar untuk melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman, selamat ulang tahun. Seperti tadi, Kak Caca yang merayakan ulang tahunnya. Siapa yang di rumah pernah merayakan ulang tahunnya? Pasti anak-anak gembira ya, sukacita ketika merayakan ulang tahun. Ada banyak makanan, banyak minuman, dan juga banyak teman-teman yang diundang hadir ke rumah anak-anak semua. Bisa berfoto bersama, bisa bercanda bersama-sama untuk merayakan ulang tahun. Minggu ini cerita kita tentang Raja Belsasar yang mengundang teman-temannya untuk berpesta di kerajaannya. Raja Belsasar mengundang banyak teman-temannya untuk makan, minum, berpesta bersama di dalam kerajaannya. Pada saat pesta, raja meminum anggur terlalu banyak dan akibatnya raja menjadi mabuk. Dia memerintahkan pegawai-pegawainya untuk mengambil semua peralatan yang ada di bait Allah dan peralatan itu digunakan untuk berpesta. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Tuhan marah karena Raja Belsasar sudah tidak menghormati Tuhan. Dan kemudian ada tulisan di dinding. Ada tangan yang melayang dan menulis di dinding. Raja menjadi sangat ketakutan. Dia menjadi pucat mukanya, kakinya gemetar, dan dia menjadi sangat ketakutan. Kemudian raja mencari seluruh orang-orang yang ada di negeri itu untuk mengartikan apa tulisan yang ada di dinding tadi. Kemudian istri sang raja datang dan berkata kepada raja, "Tuanku raja, di dalam penjara ada seorang yang bernama Daniel. Dia orang Israel dan dia penuh dengan roh Tuhan dan dia orang yang sangat pandai. Dia pasti dapat mengartikan tulisan yang ada di dinding tersebut karena Daniel juga bisa mengartikan semua mimpi yang pernah dia ceritakan kepada Daniel." Lalu raja memanggil Daniel
Dan Daniel mengatakan apa arti dari tulisan tersebut. Ya Tuanku Raja, sesungguhnya Tuhanlah yang maha kuasa dan yang patut untuk ditinggikan. Namun engkau telah menghina Tuhan dengan mengambil peralatan di bait Allah dan memakainya untuk berpesta. Maka Tuhan menyuruh tangan itu untuk menulis kalimat ini, Mene Mene Tekel Ufarsin. Artinya, karena raja telah berbuat jahat, maka kerajaan Tuanku akan hancur dan akan diberikan kepada kerajaan yang lain. Setelah mendengar kata-kata tersebut, raja menjadi sangat sedih dan akhirnya Raja Belsasar meninggal dunia. Kemudian kerajaannya diambil oleh kerajaan dan raja yang lain. Nah anak-anak, begitulah akibatnya yang diterima oleh Raja Belsasar karena Raja Belsasar tidak menghormati Tuhan. Apakah anak-anak mau belajar untuk menghormati Tuhan? Kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya ketika sedang beribadah, sedang sekolah minggu, kita mendengarkan dengan baik, memuji Tuhan dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu contoh kita menghormati Tuhan. Yuk anak-anak, kita belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan, wujud sebagai kita hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang sudah mengajarkan kepada kami supaya kami menghormati Tuhan lebih dari menghormati apapun yang ada di dunia ini. Ajari kami untuk sungguh-sungguh ketika kami berdoa, ketika kami sedang mendengarkan firman Tuhan, ketika kami memberikan persembahan kami, ketika kami menyanyi memuji Tuhan. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yuk anak-anak, kita ulangin lagi ayat hafalan untuk minggu ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yuk nanti ajak papa mamanya untuk bareng-bareng mengulangi ayat hafalan. Sampai jumpa minggu depan.